Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Adistila Rasati. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana kapal yang akan mengevakuasi penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar pada dini hari tadi, Saudara, dievakuasi menuju ke Pelabuhan Lembar di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan juga menuju ke Pelabuhan Padang Bay di Karangasem, Bali, Saudara. KMP Putri Yasmin terbakar pada pukul 2 dini hari tadi waktu Indonesia bagian tengah, Saudara, di mana ada total 130 yang terdiri dari 114 penumpang dan sisanya adalah anak buah kapal. 33 penumpang KMP Putri Yasmin ini sudah berhasil dievakuasi dan sudah tiba di kantor ASDP di Pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Bali. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, kita akan tanyakan kepada salah satu penumpang KMP Putri Yasmin yang berhasil dievakuasi dan selamat. Sudah ada Arnold melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Arnold. Ya, pertama-tama kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada Anda dan juga sejumlah penumpang kapal lainnya. Mas Arnold, bisa diceritakan Anda bersama dengan beberapa penumpang lainnya, bisa dinaikkan lagi Mas untuk mic-nya Mas? Headset mic-nya dinaikkan lagi agar kita bisa jelas. Oke, Mas Arnold, boleh diceritakan, Mas Arnold, berapa orang yang menumpang KMP Putri Yasmin? Selebihnya saya belum tahu berapa jumlah orangnya. Anda dari mana mau kemana Mas rencananya? Dari Padang Bay ya Mas? Berarti dari Pelabuhan Padang Bay? Dari Pelabuhan Padang Bay ke Lombok terus ke Sumba. Oke, rencananya Anda mau ke Lombok atau ke Sumba Mas? Ke Lombok. Oke, Anda tadinya rencananya mau ke Lombok. Itu bersama siapa saja Mas? Sendiri atau ada keluarga atau teman? Sendiri. Oh, jadi Anda sendiri menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat ya Mas? Ya. Kapal berangkat pada jam berapa Mas? Mas Arnold ingat pada saat itu? Kalau berangkatnya saya nggak ingat lagi. Oke, berangkatnya tidak ingat. Pada saat, bisa diceritakan Mas, pada saat peristiwa berlangsung itu di tengah malam ya, karena ini kan dini hari ya kejadiannya ya. Ini bagaimana bisa diceritakan yang Anda ingat? Sekitar jam 3. Oke, jam 3. Pada saat itu bagaimana Mas? Ada riuh atau pengumuman terlebih dahulu? Ya, ada pengumuman pas semua penumpang lagi tidur. Oke, jadi Mas Arnold dan beberapa penumpang lainnya ini lagi pada tidur semua ya Mas? Iya, iya. Nah, pengumumannya tuh siapa yang mengumumkan dan apa isi pengumumannya Mas? Katanya jangan panik bahwa ada asap sedikit di belakang. Itu di belakang di bagian mesin atau di bagian apa Mas? Di bagian apa Mas? Ada informasi dari petugas? Gak ada informasi. Cuman bilangnya jangan panik. Bagaimana Mas? Bisa diulangi lagi? Nggak ada informasi ini sih yang saya dapat, cuman saya dengar bahwa ada jangan panik gitu aja. Oke, jangan panik. Ada asap begitu ya Mas ya, informasinya pengumumannya ya? Ya. Nah, pada saat itu petugas memberikan life jacket atau arahannya bagaimana Mas? Menuju ke jalur evakuasi atau bagaimana? Ya, petugas menuju ke jalur evakuasi memberikan jaket dan cara memakainya. Oke, jadi sudah diberitahukan, diberikan juga life jacket, diumumkan informasinya. Nah, pada saat itu ada bantuan kapal ataukah kemudian ada skoci yang diturunkan dari kapal? Ada bantuan kapal.
Mas ingat bantuan kapalnya dari mana dan berapa kapal di sana yang membantu pada saat itu? Eh, ingat saya satu aja sih. Oke, jadi di dekat kapal Anda di KMP Putri Yasmin, di sampingnya itu ada kapal lain ya, Mas ya? Oke, jadi Anda dievakuasi ke kapal tersebut ya, Mas? Itu ada berapa orang, Mas? Ramai sekali kalau dilihat di sini kan visualnya udah pakai life jacket ya. Iya. Itu semuanya dievakuasi ke satu kapal itu secara bergantian atau seperti apa, Mas? Boleh diceritakan, Mas, suasananya pada saat itu, malam itu? Sebenarnya kami pas disuruh lompat, terus kami mendekat ke kapal yang yang tolong kami sehingga kami bisa naik di kapal tersebut. Oke, jadi di dekat situ memang ada kapal bantuan, tapi Mas belum tahu ya kapal itu kapal dari mana bantuannya. Nah, itu semuanya penumpang itu dievakuasi ke dalam satu kapal itu, Mas? Kenapa, Bu? Seluruh penumpang dievakuasi ke dalam satu kapal tersebut? Iya, betul sekali. Mas Arnold, ada luka-luka atau seperti apa saat ini? Untuk luka-luka sih nggak ada, Bu. Oke, jadi tidak ada luka-luka ya. Oke, tapi tidak ada informasi ya, Mas, pada saat itu peristiwa kebakaran terjadi di bagian mesin atau bagaimana tuh tidak ada ya, cuma diminta untuk jangan panik, kemudian diberikan life jacket ya pada saat kejadian? Iya. Itu aja? Iya, itu aja, Bu. Oke, nah sudah menghubungi keluarga atau bagaimana, Mas? HP-nya lagi mati. Oh, HP-nya mati. Karena terkena air. Oh, terkena air, HP-nya mati. Oke. Jadi keluarga belum tahu ya, Mas? Belum diinformasikan? Ya, sedikit ininya belum tahu sih. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika mungkin ada keluarga Anda yang menonton Kompas TV karena Anda saat ini HP-nya mati karena terkena air. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga untuk bisa memberitahu kalau Anda saat ini baik-baik saja, Mas Arnold? Untuk keluarga jangan terlalu panik karena kami masih selamat. Oke. Baik. Oke, berarti kalau ingin memperoleh informasi berarti bisa menghubungi kantor ASDP ya, Mas ya? Ya. Mas, tadi setelah tiba di Pelabuhan Padang Bay langsung dibawa ke kantor ASDP. Nah, ini tadi di datanya bagaimana, Mas? Ditanya apa saja, Mas? Tadi di datanya ada periksa luka gitu, Bu. Oke, tadi ditanya nama, kemudian diperiksa juga kesehatannya. Iya, diperiksa juga. Oke, ditanya apakah ada yang luka di tubuhnya, di tubuh Mas Arnold? Iya, ditanya. Tapi sudah ditensi darah, Mas? Untuk itu belum. Oke, sudah mendapat makanan, Mas, dari petugas, Mas? Sudah. Oke, jadi sudah mendapatkan makanan tapi belum ditensi ya, Mas. Nanti selanjutnya dicek kesehatan. Dan bagi keluarga Mas Arnold yang menonton bahwa Mas Arnold ini dalam keadaan selamat tapi mungkin tidak bisa menghubungi dalam waktu dekat karena memang telepon selulernya atau ponselnya ini mati ya, Mas ya? Iya. Oke, nah kalau teman-teman yang dekat Anda ini bagaimana, Mas Arnold? Sepenglihatan Anda semuanya, sesama penumpang. Kalau aman sih, Bu. Sempat mengalami trauma atau shock, Mas, setelah kejadian tadi pagi? Sempat.
Anda melihat pada saat proses evakuasi tadi pagi, itu kan diberikan life jacket ya. Ada ibu-ibu Ya, bawa bayinya atau balita juga Mas yang panik atau bagaimana? iya, itu juga ada yang panik. Tapi petugas mengarahkan ya Mas ya? Iya, iya. Oke. Nah, setelah ini sudah ada arahankah dari petugas di kantor ASDP setelah dicek, didata, apalagi selanjutnya? Kan Mas rencananya mau ke Lombok ya Mas? Apakah akan disediakan kapal pengganti atau bagaimana? Atau beristirahat dulu di kantor ASDP di sana? Rencananya seperti apa Mas? Kalau boleh tahu? Begitu belum di ini sih Bu, mungkin masih proses Bu. Oke, ini berarti masih proses ya Mas ya? Ya, ya. Aha. Setelah proses ini selesai semuanya, apakah Anda akan tetap ke Lombok atau beristirahat dulu sampai Ya tetap ke Lombok. gimana Mas? Tetap ke Lombok karena ada saudara yang sudah di luar ke Lombok. Oh, oke. Jadi setelah ini selesai, tetap akan melanjutkan perjalanan kembali ke Lombok menggunakan kapal laut ya Mas ya? Oke, baik. Baik, nanti kita akan update lagi perkembangannya. Terima kasih Mas Arnold. Kami turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa Mas Arnold dan juga penumpang lainnya. Mas Arnold selamat, sehat, untuk keluarga tidak perlu khawatir. Yang menyaksikan Kompas TV, ini adalah Mas Arnold, salah satu penumpang yang selamat di KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok dini hari tadi. Terima kasih Mas Arnold. Salam juga untuk penumpang lainnya yang selamat, sehat selalu Mas. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu penumpang yang selamat di KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok pada dini hari tadi, saudara, di mana tadi disebutkan oleh salah satu penumpang tersebut bahwa pada saat penumpang tengah tertidur pulas, ini diberitahukan ada pengumuman dari petugas kapal bahwa ada asap dan juga kebakaran di salah satu bagian kapal, di mana para penumpang diminta untuk tidak panik dan diberikan pelampung atau life jacket dan menuju jalur evakuasi. Dari cerita Mas Arnold tadi, yang merupakan salah satu penumpang selamat di KMP Putri Yasmin, diberitahukan bahwa setelah seluruh penumpang menggunakan life jacket, ini penumpang diarahkan untuk dievakuasi ke salah satu kapal yang memang sudah membantu di dekat KMP Putri Yasmin yang terbakar, saudara. Dan hingga saat ini proses pendataan masih terus dilakukan di kantor ASDP Pelabuhan Padang Bay di Karangasem, Bali, di mana ada 33 penumpang yang selamat berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bay. Saat ini proses pendataan masih terus dilakukan, termasuk juga pengecekan kesehatan terhadap seluruh penumpang yang berhasil dievakuasi. Sebelumnya, KMP Putri Yasmin ini terbakar di Selat Lombok, saudara, pada dini hari tadi, dan sejumlah penumpang ini berhasil dievakuasi menuju